dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti dumping. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dumping. Yang kedua, jenis-jenis dumping. Yang ketiga, batasan harga dumping. Yang keempat, pasal-pasal yang terkait dengan anti dumping. Yang kelima, tentang bea masuk anti dumping. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dumping. Apa sih itu dumping? Dumping merupakan suatu keadaan di mana barang diekspor ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dijual di dalam negeri itu sendiri. Perdagangan ini sangat merugikan negara itu sendiri dan ini sangat dilarang oleh perdagangan internasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dumping. Dumping yang pertama, yang bersifat rampasan. Apabila suatu perusahaan melakukan diskriminasi dan menguntungkan pembeli untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menghilangkan pesaing. Setelah pesaing menghilang, maka harga dinaikkan kembali. Contohnya seperti ada dua perusahaan yang menjual bawang. Yang pertama, perusahaan A menjual bawang dengan harga Rp50.000. Dan yang kedua, perusahaan B yang menjual bawang dengan harga Rp20.000. Maka otomatis semua konsumen membeli bawang itu di perusahaan B karena perusahaan B lebih murah dibandingkan perusahaan A. Nah, karena semua konsumen membeli bawang di perusahaan B, maka perusahaan A tutup dan bangkrut karena tidak ada yang membeli. Nah, setelah perusahaan A sudah bangkrut, maka perusahaan B menaikkan harga bawang itu menjadi Rp60.000. Di situ yang dimaksud dengan dumping yang bersifat rampasan. Yang kedua, yaitu dumping yang dilakukan terus-menerus, dumping yang bertujuan untuk menguntungkan konsumen. Namun, hal tersebut jarang dilakukan. Pasal 6 ayat 1 GITT Agreement 1994 yang berbunyi, dumping yang dilarang adalah yang akan menimbulkan kerugian material baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendiri industri domestik. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang batasan harga dumping yang tertuang dalam artikel 6 ayat 2 GITT Agreement 1994. Penghitungan margin of dumping dihitung dari selisih harga normal dengan harga less than fair value atau LTFE. Di sini ada unsur-unsur margin of dumping. Yang pertama, selisih antara harga normal dan harga LTFE di pasar domestik negara dengan tujuan ekspor. Yang kedua, selisih antara harga normal dan harga LTFE di pasar negara ketiga jika tidak terdapat harga dalam negeri atau domestik. Nah, di sini yang keempat saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan anti-dumping. Yang pertama, pasal 1 Anti-Dumping Agreement on Implementation of Article 6 of the GITT Agreement. Tindakan anti-dumping akan diberlakukan hanya dalam keadaan sebagaimana diatur dalam GITT Agreement 1994 dan menurut prosedur penyelidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini. Yang kedua, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang bea masuk anti-dumping BMAD. Pasal 9 ADA, bentuk countervailing measure yang dilakukan atas praktik dumping adalah memberi pengenaan tarif untuk menutup kerugian industri dalam negeri. Pengenaan BMAD harus dilakukan anti-diskriminatif di mana pemungutannya harus dilakukan terhadap semua negara impor dumping yang menyebabkan kerugian. Perhitungan BMAD selisih antara harga normal di dalam pasar negeri dan harga ekspor dan dapat dikenakan selama 5 tahun dan dapat ditambahkan 5 tahun lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan atau salah saya menjelaskan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.